Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Bunda Sise Saputra selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman berorientasi objek serta teman-teman Sistem Informasi UNESA 2022 yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Sistem Informasi 2022B yang akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang penerapan diagram UML dalam perancangan sistem peminjaman buku perpustakaan. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada saya, Nafa Aurelia, dengan NIM 2205121438. Dan saya Donda Fawaz Muhammad dengan NIM 045. Perkenalkan, saya Reddy Masa Putra dengan NIM 050. Dan saya Zahra Maharani dengan NIM terakhir 066. Dan dengan saya Dimas Zain Bernansah dengan NIM 070. Oke, topik pembahasannya ada pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Mari kita mulai bahas pembahasannya dengan pendahuluan dulu. Oke, jadi masalah utama dalam sebuah perpustakaan itu biasanya ada seringkali pencatatannya gitu ya. Buku yang keluar masuk, buku yang dipinjam, dan buku yang ya gitu banyak yang kehilangan di masalah dokumentasi dan draft gitu ya. Oleh karena itu alasan kita membuat aplikasi ini agar peminjaman dan hal-hal lainnya itu bisa dilakukan dengan tercatat lebih rapi dan tidak tercatat dilakukan secara manual. Nah, oke, jadi UML digunakan untuk merancang sistem ini karena itu adalah alat yang baik untuk mendokumentasikan dan menggambar struktur dan interaksi dalam sistem perangkat lunak. Diagram UML seperti diagram kasus penggunaan, diagram kelas, dan diagram sekuen akan membantu dalam merancang dan menjelaskan bagaimana aplikasi ini akan berfungsi. Tujuan pembuatan aplikasi dengan menggunakan UML sebagai berikut: automasi proses manajemen, peningkatan aksesibilitas informasi, pengoptimalan manajemen inventaris, dan meningkatkan pengelolaan pelanggan. Kemudian pembahasan UML atau Unified Modeling Language adalah bahasa visual yang digunakan untuk mendokumentasikan, merancang, dan memodelkan sistem perangkat lunak dan sistem informasi. UML adalah alat yang penting dalam rekayasa perangkat lunak dan digunakan oleh pengembang perangkat lunak, arsitek perangkat lunak, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menggambarkan, berkomunikasi, dan memahami sistem secara lebih baik. Kemudian berikut adalah beberapa aspek penting dari UML. Yang pertama yaitu standar industri. UML adalah standar industri yang dikelola oleh Object Management Group atau OMG, sebuah organisasi nirbala yang mengembangkan dan memelihara standar terkait dengan pemodelan dan teknologi berorientasi objek. Oleh karena itu, UML digunakan secara luas di industri perangkat lunak. Yang kedua yaitu visual dan grafis. UML menggunakan notasi grafis yang mudah dipahami untuk mewakili beberapa aspek dari sistem perangkat lunak. Yang ketiga, beragam jenis diagram. UML menyediakan berbagai jenis diagram yang dapat digunakan untuk menggambarkan berbagai aspek sistem, termasuk struktur dan perilaku. Contoh diagram UML yaitu yang pertama diagram kelas, kemudian diagram sekuen, diagram kasus penggunaan, diagram aktivitas, diagram tingkat paket, diagram komponen, diagram state machine, diagram objek, diagram waktu, diagram komunikasi, dan yang terakhir yaitu diagram deskripsi. Kemudian aspek yang keempat yaitu keserbagunaan. UML dapat digunakan dalam berbagai tahapan siklus pengembangan perangkat lunak, mulai dari analisis dan perancangan hingga implementasi dan pemeliharaan. Yang kelima yaitu alat dukungan. Ada banyak alat perangkat lunak yang tersedia yang mendukung UML, memungkinkan pengembang untuk membuat, mengedit, dan berbagi diagram UML dengan mudah. Yang keenam, komunikasi yang efektif.
UML membantu dalam komunikasi antara pemangku kepentingan yang berbeda, termasuk pengembang, arsitek, manajer proyek, dan pemilik produk. Diagram UML menyediakan cara visual untuk membahas dan memahami persyaratan sistem. Yang ketujuh, evolutif. UML terus berkembang dan disesuaikan dengan perubahan dalam industri perangkat lunak. Versi-versi terbaru UML menyertakan perbaikan dan penyesuaian berdasarkan kebutuhan yang berkembang. Yang kedelapan, kemudahan dokumentasi. UML memungkinkan tim pengembang untuk menghasilkan dokumentasi sistem yang jelas dan terstruktur. Ini dapat membantu dalam pemeliharaan sistem dan memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana sistem kerjanya. Selanjutnya yaitu pemilihan sistem perangkat lunak sederhana. Kelompok kita memilih sebuah sistem perangkat lunak sederhana yaitu aplikasi peminjaman buku perpustakaan. Kami mengembangkan perangkat lunak sederhana tersebut sesuai dengan latar belakang dan tujuan yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya, kelompok kami memilih dua perangkat lunak sebagai perangkat pembuat desain UML yaitu Lucidchart. Lucidchart adalah program pembuatan diagram yang bersifat kolaboratif untuk organisasi, bisnis, dan mahasiswa. Yang kedua yaitu Visual Paradigm, merupakan aplikasi untuk merancang sebuah aplikasi rekayasa perangkat lunak. Dengan Visual Paradigm, sebuah aplikasi dapat digambarkan dalam sebuah rancangan simbol dan gambar tanpa coding yang menjelaskan bagaimana aplikasi tersebut akan berjalan setelah selesai nantinya. Selanjutnya yaitu perancangan UML. Pada perencanaan UML terdapat 6 diagram yang harus dibuat. Berikut merupakan hasil diagram pada aplikasi peminjaman buku. 1. Diagram kasus penggunaan. Pada diagram kasus penggunaan, aplikasi sistem peminjaman buku perpustakaan memiliki 3 aktor yaitu pengunjung, staf, dan sistem otomatis. Di sini pengunjung dapat melakukan 2 kegiatan dalam aplikasi. Yang pertama adalah registrasi anggota yang bertujuan untuk dapat melakukan peminjaman buku. Yang kedua adalah login untuk masuk ke dalam aplikasi yang nantinya dapat dilanjutkan dengan pencarian buku, peminjaman buku, dan pengembalian buku. Pengguna juga dapat melihat riwayat peminjaman beserta denda yang harus dibayar jika melewatkan batas waktu pengembalian. Yang kedua yaitu staf. Perpustakaan dapat melakukan kegiatan pengelolaan stok buku dalam aplikasi. Kemudian sistem otomatis dapat melakukan pengiriman notifikasi kepada pengunjung maupun staf. Yang kedua yaitu diagram kelas. Pada diagram kelas terdapat 6 entitas, yakni 1. Anggota perpustakaan atau pengunjung, kedua buku, ketiga notifikasi, keempat peminjaman, kelima petugas perpustakaan atau staf, keenam riwayat peminjaman. Pada gambar di samping juga terdapat relasi antar entitasnya. Baik, masuk pada diagram yang ketiga, yakni diagram sekuen atau sequence diagram. Pada diagram sekuen terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, terdapat relasi antara pengunjung dan registrasi anggota. Gambarnya dapat dilihat bagian sisi kiri layar yang telah dibuat melalui Visual Paradigm. Diagram sekuen yang tertera merupakan hubungan antara pengunjung dan registrasi anggota, di mana pada awal pengunjung masuk aplikasi, dia akan mengisi registrasi anggota yang akan menginputkan email, password, dan juga input data diri. Setelah pengunjung mengirim data, sistem akan melakukan validasi data. Jika data yang diminta sudah diisi dengan benar, maka pengunjung akan mengarah pada laman data anggota. Namun sebaliknya, jika data yang diminta masih kurang sesuai, sistem akan mengirimkan pesan tidak sesuai atau dapat dikatakan pengunjung belum bisa masuk pada laman data anggota. Selanjutnya, relasi antara pengunjung dan login.
Diagram sekuen yang tertera merupakan hubungan antara pengunjung dan login, di mana pada awal pengunjung masuk aplikasi, dia akan mengisi persyaratan login, yakni menginputkan email, password, lalu tekan tombol login. Setelah pengunjung mengirim data, sistem akan melakukan validasi data. Jika data yang diminta sudah diisi dengan benar, maka pengunjung akan mengarah pada laman menu utama dan lanjut ke pemilihan fitur yang diinginkan. Namun sebaliknya, jika data yang diminta masih kurang, maka sistem akan mengirimkan pesan tidak sesuai atau dapat dikatakan pengunjung belum bisa masuk pada menu utama dan akan menuju pada laman login kembali. Lalu hubungan yang ketiga yaitu antara staf dan pengelolaan stok buku. Diagram sekuen yang tertera merupakan hubungan antara staf perpustakaan dan stok buku, di mana saat staf masuk pada aplikasi, dia akan mengecek data anggota perpus terlebih dahulu sebelum masuk pada step berikutnya. Selanjutnya, staf dapat menginput data buku yang akan dipinjam dan mengecek apakah buku masih tersedia. Setelah menginputkan data buku, sistem akan melakukan validasi data. Jika data yang diminta tersedia, maka staf dapat melanjutkan proses peminjaman. Namun sebaliknya, jika data yang diminta tidak ada, maka sistem akan mengirimkan pesan tidak sesuai atau stok buku kosong. Yang keempat adalah diagram aktivitas atau activity diagram. Pada diagram aktivitas terdapat alur pengunjung ketika ingin meminjam buku, yang dimana pada awalnya pengunjung akan melihat halaman login dan mengisikan email beserta password jika ID tidak ditemukan. Maka sistem akan selesai. Jika ID ditemukan, maka akan menuju ke fitur pencarian. Selanjutnya, jika sudah pada fitur pencarian, sistem membaca apakah buku ditemukan atau tidak. Jika tidak, sistem akan selesai. Jika ditemukan, pengunjung akan melakukan peminjaman buku. Namun sebelum itu, pengunjung diharuskan melakukan konfirmasi kepada staf perpustakaan. Jika di ACC, maka dapat dilakukan peminjaman. Setelah proses peminjaman buku, akan langsung ke tahap pengembalian buku. Jika buku lengkap, maka staf akan ACC pengembalian buku dan program akan berakhir. Namun, jika pengembalian buku terdeteksi hilang, maka akan melakukan proses denda. Jika buku terdeteksi rusak, maka akan melalui proses pembelian buku baru. Setelah itu, semua program dalam sistem akan selesai dan berikut merupakan gambaran dari diagram aktivitas. Next. Yang kelima adalah diagram state machine atau state machine diagram. Pada diagram state machine terdapat alur pengunjung ketika ingin meminjam buku, yang dimana pada awalnya pengunjung akan melihat halaman utama dan mengisikan email beserta password untuk login. Setelah itu akan menuju isi data anggota dan sistem akan mengecek adanya data. Setelah konfirmasi data anggota, maka pengunjung dapat melihat ketersediaan. Jika buku tersedia, maka akan menuju ke langkah peminjaman buku. Namun jika ketersediaan tidak ada, maka akan mengarah ke menu awal dan semua proses akan selesai. Yang terakhir adalah diagram komponen atau komponen diagram. Pada diagram komponen terdapat dua aktor yaitu pengunjung perpustakaan dan staf perpustakaan, di mana setiap aktor memiliki aktivitas masing-masing. Untuk pengunjung dapat melakukan aktivitas registrasi anggota dan login. Setelah login, pengunjung akan dapat mengakses menu utama. Menu utama terdapat fitur pencarian buku, peminjaman buku, pengembalian buku, riwayat peminjaman hingga pembayaran denda, sedangkan untuk staf perpustakaan dapat mengakses kelola buku. Berikut merupakan tampilan dari diagram komponen. Kesimpulannya adalah Unveiled Modeling Language atau UML adalah bahasa visual yang digunakan untuk mendokumentasikan, merancang, dan memodelkan sistem perangkat lunak dan sistem informasi. Ini adalah standar industri yang dikelola oleh Object Management Group atau OMG dan digunakan secara luas dalam industri perangkat lunak.
UML menggunakan notasi grafis yang mudah dipahami untuk mewakili berbagai aspek dari sistem perangkat lunak termasuk struktur dan perilaku. Berbagai jenis diagram UML seperti diagram kelas, diagram sekuen, diagram aktivitas, dan banyak lainnya digunakan untuk menggambarkan berbagai aspek sistem. Baik, itu tadi adalah pembahasan tentang UML dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Bunda dan juga teman-teman yang telah menyimak video ini dengan baik dan benar. Kami tidak menutup untuk menerima masukan dari beberapa pihak yang terkait. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.